kemauan pribadi, Ya. tidak ada paksaan, Ya. tidak ada keraguan sedikit pun, Ya. yakin Islam Ya. agama yang benar. Iya. Oke. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi lagi Maha Maha Penyayang. Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita Ustadz Sudirman dan rombongan. Yang saya hormati Pak Budi Tunggal beserta rombongan, anak-anakku sekalian, para santriwati Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, rahimakumullah. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar setoran, mungkin hafalan masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kayaknya banyak yang belum makan siang ini. Iya. Sudah makan? Oh, berarti belum banyak makannya. Tidak nambah ya. Ini semangatnya tidak seperti yang biasa. Jadi kalau ada yang nanya apa kabar, semangat menjawab. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat terhormat, calon mu'allaf, yaitu saudara kita Bapak Budi Tunggal dari Banten. Beliau hadir ke pesantren kita dengan niat ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ingin masuk agama Islam. Alhamdulillah atas kesadaran pribadi beliau. Dan baru seminggu yang lalu kita mensyahadatkan 2 orang saudari kita di sini, dan hari ini kembali kita akan menyaksikan pensyahadatan saudara kita Pak Budi Tunggal. Alhamdulillah setelah bincang-bincang dengan beliau, latar belakangnya kenapa ingin masuk agama Islam, tentu alasannya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang menyatakan pindah agama itu pastilah karena adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam ini Pak Budi, tidak boleh orang dipaksa dan tidak boleh orang terpaksa. Ya. Karena Al-Qur'an punya konsep la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya indahnya agama Islam ini, seseorang itu pindah agama tidak boleh dalam keadaan yang terpaksa. Apalagi dengan iming-iming materi, ya. Kalau Pak Budi bukan beliau iming-iming materi, malah beliau ingin mengasih materi. Ya, beliau secara ekonomi sudah mapan, ya. Mustahil Pak Budi masuk agama Islam saya sogok, karena uang beliau lebih banyak dari saya. Betul tidak? Nah, tentu beliau menyatakan ingin masuk agama Islam adalah karena kesadaran pribadi
Membandingkan karena banyak bergaul dengan orang-orang Islam, beliau kebetulan pebisnis dan lingkungan bisnisnya adalah kebanyakan umat Islam. Beliau tadi bercerita yang mendorong beliau ingin masuk agama Islam karena melihat teman-teman pergaulannya semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dipercaya, sehingga itu merupakan representasi daripada agama Islam yang ada dalam bayangan beliau. Alhamdulillah. Cuma saya ingatkan Pak Budi, setiap orang yang pindah agama adalah haknya masing-masing. Tetapi poin yang paling penting adalah setelah kita pindah agama itu, tidak boleh kita menjelekkan agama lain. Tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Karena Al-Quran dengan tegas melarang. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama yang lain. Karena kalau kamu ejek agama lain, dia nanti akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Betul? Nah, ini adalah salah satu keindahan daripada agama Islam yang selalu setiap pensyahadatan saya tekankan ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang ketika akan masuk Islam itu Pak nggak dibimbing. Begitu dia masuk agama Islam baru belajar sedikit sudah menghina, mengejek agama lain. Agama sebelumnya tidak boleh dalam Islam. Ya, itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik Pak Budi, saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah. Saya langsung saja verifikasi nama dulu. Nama lengkapnya Pak Budi? Budi Tunggal. Budi Tunggal, ya. Asli kampung dari Makassar. Sulawesi Selatan, ya. Betul. Kelahiran tahun berapa? 4 April 80. Tahun 80, alhamdulillah, berarti kurang lebih 40-an tahun lah ya, 42 tahun. Masya Allah, ini adalah usia yang matang nih. Allah berikan hidayah di usia yang matang. Tapi orang tua dua-duanya tidak muslim ya? Iya betul. Saudara juga tidak muslim. Baik. Tadi saya sudah di awal menceritakan sedikit bagaimana latar belakang Pak Budi ingin masuk agama Islam. Apakah itu benar? Boleh ceritakan sedikit? Iya betul. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit ya, pada saat teman juga banyak ya kebetulan yang muslim. Ya. Jadi saya melihat dengan mata kepala kebaikan mereka dan ketulusan mereka. Jadi ya saya dengan tulus dapat hidayah dari. Alhamdulillah. Jadi benar-benar karena membandingkan dari segi pergaulan ya. Subhanallah. Memang kadang-kadang betul kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu bersahabat, kepada siapa kamu berteman. Nah, karena Pak Budi berteman sama orang Islam yang baik, akhirnya menjadi sebab Allah berikan hidayah kepada Pak Budi. Subhanallah. Jadi itu indah sekali Ustaz Sudirman ya. Masya Allah. Baik Pak Budi, apakah sudah tahu syarat masuk agama Islam sebelumnya? Boleh dipegang mic-nya? Belum ya kayaknya. Belum tahu ya? Jadi syarat masuk agama Islam itu Pak Budi ada 2. Yang pertama, Pak Budi harus meyakini dulu bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar, dengan tidak untuk menjelekkan agama yang lain. Dalam hal prinsip kita meyakini, karena kita tidak boleh punya keyakinan yang ganda. Dalam hal yang prinsip kita wajib meyakini hanya Islam agama yang benar, maka yang lain tidak benar. Nah karena itulah kita pindah. Loh kalau sama-sama benar ngapain kita pindah? Betul tidak? Betul. Nah ini keyakinan kita begitu. Tapi tidak boleh menjelekkan yang lain. Nah hanya saja kita meyakini Islam satu-satunya kebenaran. Kira-kira dalam hal ini Pak Budi sudah yakin? Sudah. Alhamdulillah. Masih percaya dengan agama sebelumnya? Tidak lagi? Iya. Tidak lagi ya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh punya kepercayaan 2. Ya. Baru yang kedua yang mutlak sebagai pintu gerbang masuk Islam ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat namanya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu tidak ada 1 menit, Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini enggak 1 menit. Tapi dengan mengucapkan ini, Bapak resmi nanti pindah agama menjadi sebagai Muslim. Nah, tentu ada konsekuensinya. Bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk agama Islam, tapi nanti setelah menjadi Muslim, ada kewajiban-kewajiban yang banyak di dalam agama Islam. Kira-kira Pak Budi sudah siap menjadi seorang Muslim? Siap. Sudah siap menjalankan semua perintah Islam? Siap. Tanpa ada paksaan? Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu silakan maju ke depan dikit. Saya minta duduknya begini saja. Ya. Ya. Pak Budi, karena ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Ya, ini lebih penting daripada semuanya yang ada di dunia ini. Hidayah itu sangat mahal, petunjuk Allah itu sangat mahal sekali, karena tidak diberikan kepada semua makhluk, tidak diberikan kepada seluruh manusia. Maka Pak Budi ini adalah orang yang paling beruntung. Dari sekian miliar umat manusia, Pak Budi menjadi salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Islam ini. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, karena sudah siap untuk disyahadatkan, coba sebelum saya syahadatkan Pak Budi konsentrasi dulu, tundukkan pandangannya, konsentrasi sedikit, ya, dengan pasang niat dalam hati. Ya Allah, saat ini saya berniat memeluk agama Islam-Mu, dan saya akan meninggalkan keyakinan yang sebelumnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Silakan pasang niat dalam hati. Dalam hati saja, tidak usah diungkapkan. Niat, ya Allah, saya hari ini akan berniat memeluk agama Islam. Ya. Kemudian setelah itu Pak Budi coba berdialog dulu dari hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ucapan terima kasihmu kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada Pak Budi. Kalau tidak, karena Allah memberikan hidayah, mustahil Pak Budi hari ini menyatakan ingin masuk agama Islam. Sudah siap Pak Budi? Baik, silakan ikuti saya nanti. Tangan kiri pegang mic-nya, dekatkan mic-nya. Tangan kanannya coba begini. Ini adalah satu simbol bahwa Allah itu satu. Ya, Allah itu satu, tidak berbilang, ya. Jadi begini adalah satu kalimat tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kembali lagi, Pak Budi benar-benar masuk agama Islam hari ini karena kemauan pribadi? Ya. Tidak ada paksaan? Ya. Tidak ada keraguan sedikit pun? Ya. Yakin Islam agama yang benar? Iya. Okay. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi. Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Pak Budi sudah sah, ya, sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ya, terima kasih, Pak. Setelah Pak Budi mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Pak Budi rasakan sekarang setelah menjadi Muslim ini? Ya, lega ya. Sudah lega? Sudah lega ya. Alhamdulillah. Ya, ada sedikit perasaan beda ya? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, karena sudah sah menjadi penganut agama Islam, saya akan memberikan beberapa kewajiban-kewajiban Pak Budi setelah masuk agama Islam. Yang pertama, sejak hari ini Pak Budi sudah wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ya, sholat apa saja nanti kita bimbing. Yang kedua,
Pak Budi, kalau di bulan Ramadan, ini baru saja berlalu bulan Ramadan, sebulan dalam setahun wajib menjalankan ibadah puasa, ya. Kemudian yang ketiga, Pak Budi karena pengusaha, setelah menjadi muslim ini wajib mengeluarkan zakat, ya, dari hartanya 2,5% dari harta yang net. Jadi kalau sudah setahun, kemudian wajib dikeluarkan itu bukan sedekah. Kalau sedekah itu kan suka-suka kita. Kalau zakat ini seperti wajib, seperti pajak wajib, ya, 2,5%. Kemudian yang keempat, Pak Budi wajib melaksanakan ibadah haji 1 kali dalam seumur hidup, ya. Kayaknya ada bisa langsung daftar nih, ya, karena secara materi tidak ada yang kurang, ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Kemudian Pak Budi wajib belajar menuntut agama Islam. Kita ini adalah pesantren mu'alaf, kumpulan para mu'alaf, orang-orang yang dapat hidayah seperti Pak Budi. Jangan sungkan-sungkan, luangkan waktu untuk belajar. Sebab kalau hanya ikrar 2 kalimat syahadat saja, tidak ada rasa apa-apa, ya, tidak merasakan kehebatan Islam. Tapi setelah kita belajar, tahu baca Al-Quran, insya Allah kita akan merasakan perbedaan yang signifikan antara Islam dengan agama yang sebelumnya. Kemudian Pak Budi, mau enggak saya berikan kabar gembira? Apa itu Pak Ustadz? Iya. Kalau dikasih Mau. berita gembira senang enggak? Oh senang dong. Alhamdulillah. Kalau berita duka, enggak suka ya? Iya harus diterima Pak Ustadz. Oh terima. Tapi ini suka saya, dan duka kita harus ini terima. beritanya bukan duka ini. Ini berita yang gembira ini. Iya. Saya mau tanya, Pak Budi punya dosa enggak? Kalau dosa ada pasti. Banyak. Iya namanya manusia hidup pasti ada. Iya pasti banyak lah. Ya. Nah sejak Pak Budi mengikrarkan 2 kalimat syahadat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Pak Budi apabila Pak Budi bersungguh-sungguh menjalankan Islam ini, ya, yakin dan bersungguh-sungguh memperhatikan agama Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Pak Budi seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Amin. Bahagia tidak? Bahagia. Karena Nabi katakan al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Maka simbolnya nanti Pak Budi habis ini langsung mandi. Mandi seluruh tubuh. Ya. Mandinya sendiri aja. Jangan ngajak yang lain-lain. Ya. Mandi sekujur tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut basah semua dengan niat mandi besar. Niat aja, niat mandi besar, menghilangkan kotoran-kotoran dari keyakinan sebelumnya. Ya, itu adalah simbol bahwa Pak Budi sudah lahir seperti bayi, bersih kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, sudah dipotong belum? Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Jadi mantap. Ya, karena itu dalam Islam adalah syarat menjadi seorang muslim harus dikhitan kalau dia laki-laki. Alhamdulillah, ya. Jadi Pak Budi sudah saya jelaskan semua apa saja kewajiban-kewajibannya, dan ada disunnahkan dalam Islam adalah kalau orang sudah pindah agama itu kan sebaiknya dipanggil nama Islam. Budi ini kayaknya bahasa Indonesia, ya, budi baik, nah, ya kan. Jadi Budi itu ya lebih indah kalau ada panggilan Islam. Ya, kira-kira bersedia atau tidak? Bersedia dan sudah saya siapkan. Alhamdulillah. Sudah siapkan nama rupanya, ya. Namanya siapa? Muhammad Yusuf. Subhanallah. Takbir. Luar biasa. Jadi rupanya udah milih-milih dari awal tadi, ya. Sebelum syahadat sudah siapkan nama Muhammad Yusuf. Dua-duanya nabi. Jadi Muhammad itu nabi, nabi terakhir, Yusuf juga nabi. Jadi gak main-main, 2 nabi nih bergabung dalam diri Pak Budi nih. Subhanallah. Tentu di dokumen, di KTP nanti nggak bisa diganti lagi. Ya, ya ijazah nggak mungkin diganti. Itu hanya panggilan sehari-hari. Kami nggak panggil lagi namanya Budi. Panggilannya sudah Pak Muhammad Yusuf. Mungkin lebih suka dipanggil Yusuf atau Muhammad kalau nanti? Kan nggak mungkin dua Pak Muhammad itu nggak bisa, satu aja biasanya kan? Kalau calon bilangnya sih Yusuf ya. Oh iya, karena ganteng memang ya. Saya lebih suka Muhammad sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi ya nanti terserah lah, itu musyawarah lah ya. Musyawarah mau panggil Yusuf atau Muhammad ya terserah lah. Tapi dua-duanya baik. Kenapa? Dua-duanya Nabi. Baik saudara-saudara, kita membaca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Pak Budi
dalam Islam adalah Muhammad Yusuf. Takbir. Alhamdulillah. Jadi dengan sudah ditabalkan nama Pak Budi menjadi Muhammad Yusuf, maka selesailah seluruh rangkaian pengislaman Pak Muhammad Yusuf. Kita doakan semoga Islam, iman beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga iman Islam beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayatnya, dan mudah-mudahan beliau kelak menjadi contoh, menjadi teladan, sebagaimana nama Muhammad dan nama Yusuf dua-duanya merupakan nama Nabi. Itu tentu ada tafaulannya, ada rasa optimisme bahwa beliau memilih nama itu adalah karena ingin meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian ya harapan kami kepada Pak Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan nanti setelah berislam ini sering-sering datang kemari untuk belajar agama Islam. Siap. Ya, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah ini keislaman beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu